Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Gizi, apa kabar semuanya dimanapun Anda berada? Hari ini kita kembali lagi dengan podcast Gizi Sosial Berbicara dengan tema obesitas anak dan remaja. Hari ini pun kita kedatangan narasumber kita dari UNICEF Indonesia, Mbak Nike Franz. Apa kabar Mbak Dika? Baik, sehat Mbak. Baik, Alhamdulillah. Oke, langsung saja kita akan berbincang-bincang mengenai obesitas gizi, obesitas anak dan remaja. Oke, Mbak Nika, terkait dengan obesitas anak dan remaja ini, bagaimana definisi obesitas anak dan remaja sendiri? Mengingat masyarakat umum masih banyak belum mengetahui seperti apa obesitas, karena saat ini yang lebih terdengar gaungnya stunting, wasting, dan lain-lain. Ya. Oke, silakan Mbak. Jadi obesitas secara umum pengertiannya adalah satu kondisi di mana terjadi penumpukan lemak berlebih pada tubuh yang dapat mengakibatkan gangguan pada kesehatan. Nah, ini perlu kita bedakan karena ada dua istilah yang biasanya sering digunakan. Yang satu adalah overweight. Overweight sendiri adalah kelebihan berat badan atau sering juga dikatakan gemuk begitu ya. Sedangkan obesitas ini kondisi yang lebih lagi sehingga disebutkan sangat gemuk. Jadi di Riskesdas sendiri dibagi gemuk dan sangat gemuk. Itu overweight dan obesity atau obesitas. Nah, ini kondisi yang bisa terjadi pada seluruh kelompok umur baik dari bayi sampai dewasa. Oh, berarti ada perbedaan antara gemuk dan sangat gemuk ya, Mbak? Ya. Oke, baik. Bagaimana terkait dengan tren prevalensi dari obesitas pada anak dan remaja ini, Mbak, di Indonesia? Ya. Jadi di Indonesia, kalau kita mengacu pada kembali lagi riset kesehatan dasar tahun 2013, dan tahun 2018 itu terjadi peningkatan pada kelompok umur usia di atas 5 tahun sampai usia 18 tahun. Walaupun kita lihat pada studi status gizi yang terbaru itu SSGI 2021 terdapat penurunan obesitas pada balita, namun usia di atas 5 tahun ya, usia 5 sampai 18 tahun itu menunjukkan peningkatan dari tahun 2013 sampai 2018. Nah, hal ini juga sejalan dengan obesitas pada usia dewasa yang juga terdapat peningkatan yang sangat signifikan. Nah, ini juga sejalan dengan tren dunia ya, Mbak Tami, bahwa sekarang di dunia itu terjadi peningkatan 3 kali prevalensi obesitas ya, jadi peningkatannya 3 kali lipat dibandingkan 4 dekade lalu. Jadi 40 tahun lalu itu dengan sekarang prevalensinya meningkat 3 kali lipat. Wow. Tinggi sekali ya Pak, prevalensinya meningkat di dunia 3 kali lipat. Di dunia. Oh ya. Terus kemudian kalau misalnya masyarakat sendiri, sahabat gizi di rumah ingin mengetahui bagaimana cara mengukur seorang anak mengalami obesitas atau tidak, itu seperti apa Mbak? Apakah dilihat dari postur tubuh kah, dilihat dari pipi cabi kah, itu bagaimana Mbak? Ya, memang obesitas ini adalah kondisi kesehatan begitu yang bisa kita lihat secara fisik. Namun ada perhitungannya tentu saja. Jadi perhitungan obesitas ini berbeda. Jadi ada tiga cara pengukuran. Anak di bawah 5 tahun itu diukur dengan cara melihat grafik berat badan menurut tinggi badan, grafik WHO. Jadi di atas 2 standar deviasi itu dikategorikan overweight atau yang gemuk tadi, lalu di atas 3 standar deviasi itu baru disebut sangat gemuk atau obesitas. Sedangkan pada usia remaja, anak dan remaja usia 5 sampai 19 tahun, itu cara pengukurannya adalah menggunakan grafik WHO juga, tetapi menggunakan indikator IMT menurut umur.
IMT adalah indeks massa tubuh. Cara pengukuran IMT adalah membagikan berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Jadi IMT menurut umur menggunakan grafik WHO. Di atas 1 standar deviasi dikatakan gemuk atau overweight, sedangkan di atas 2 standar deviasi dikatakan obesitas. Oh, berarti cara mengukur, kalau sahabat gizi mau mengukur di rumah ada 3 cara tadi yang dijelaskan oleh Mbak Nika. Ya, betul. Jadi berbeda begitu dari balita, anak remaja dan orang dewasa itu memiliki cara pengukuran yang berbeda. I see. Oke, sahabat gizi, selanjutnya kita akan bertanya-tanya mengenai apa sih penyebab dari obesitas itu sendiri. Ya, silakan Mbak. Ini obesitas itu secara umum ada 2 penyebab utama. Yang pertama adalah intake atau konsumsi makanan yang berlebihan. Artinya berlebihan ini berlebihan dibandingkan dengan energi yang dikeluarkan. Ya. Energi yang masuk lebih banyak daripada energi yang keluar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah minimnya aktivitas fisik. Jadi 2 hal ini adalah penyebab utama. Namun kalau kita menggali begitu penyebab-penyebab lainnya dari obesitas, terutama obesitas pada anak dan remaja, itu sebenarnya ada banyak ya faktor-faktor ini, dan faktor-faktor ini saling berkaitan. Mungkin kita lihat dari pertama, faktor risiko obesitas anak remaja itu adalah status gizi orang tua dari anak remaja tersebut. Jadi orang tua yang overweight atau obesitas itu cenderung memiliki resiko yang tinggi untuk anaknya juga obesitas. Berarti genetik ya Mbak? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Namun ibu yang kekurangan gizi pada saat hamil itu berisiko melahirkan anak yang stunting dan kurang berat badan, sehingga meningkatkan risikonya untuk menjadi obesitas pada usia yang lebih tua. Begitu. Jadi sebenarnya status gizi orang tua, baik itu status gizinya berlebih atau kekurangan pada saat hamil, itu bisa menyebabkan obesitas pada anak. Sangat berpengaruh ya Mbak? Iya, sangat berpengaruh. Lalu yang berikut adalah perilaku pemberian ASI dan juga MPASI. Jadi anak-anak yang tidak diberikan ASI yang sesuai dengan panduan ya, ASI eksklusif dan pemberian ASI hingga 2 tahun itu berisiko lebih tinggi untuk menjadi obesitas. Demikian juga kualitas dari pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI. Jika tidak diberikan MPASI yang sehat dan sesuai dengan standar, yang makanan lokal, olahan sendiri, terdiri dari sayur, protein dan sebagainya, itu bisa menyebabkan anak ini menjadi obesitas karena terpapar makanan-makanan yang tidak sehat sejak masih dini begitu. Nah, itu. Lalu yang berikut tentu saja aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik yang tidak memadai itu bisa menyebabkan obesitas. Lalu ada juga faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya obesitas. Nah, itu mungkin nanti kita akan bisa lihat lebih dalam lagi ya. Iya, apalagi anak sekarang kan lebih cenderung main gawai, main gadget, terus lebih banyak waktunya depan screen, depan layar, main game online, itu akan sangat mempengaruhi status gizi anak tersebut. Ya. Nah, Mbak Nika, terus kemudian bagaimana sih dampak dari obesitas itu sendiri terhadap anak dan remaja? Ya, baik. Sebenarnya dampak obesitas ini cukup mengkhawatirkan. Oleh karena itu, memang kita perlu ya, tadi Mbak Tami sempat sebutkan, kita saat ini memang fokus ke arah gizi kurang gitu ya. Namun pada saat yang bersamaan kita ada tren obesitas yang meningkat. Sehingga fokus kita itu juga perlu lebih banyak ke arah obesitas ini, pencegahan obesitas. Nah, dampak dari obesitas sendiri pada anak dan remaja adalah yang pertama terjadinya peningkatan tekanan darah, jadi tekanan darah tinggi dan tanda-tanda resistensi insulin atau gejala-gejala diabetes yang lebih dini, begitu dibandingkan anak-anak yang tidak obesitas. Lalu ada juga dampak kesehatan mentalnya karena
ada penelitian yang menunjukkan begitu bahwa anak-anak dengan obesitas mungkin dalam pergaulannya begitu ya ada dampak begitu terhadap mentalnya begitu karena mungkin disisihkan ataupun ya tidak diterima seperti teman-teman yang lain. Nah, kemudian ada juga dampak terhadap negara ya secara besaran itu negara mempunyai beban yang lebih tinggi karena kondisi obesitas seperti tadi ya berisiko terhadap penyakit-penyakit yang lainnya seperti penyakit jantung, kanker ya dan lain-lain sebagainya sehingga beban kesehatan negara, subsidi kesehatan dan lain-lain menjadi lebih tinggi. Jadi pertama dampak pada individunya, yang berikut dampak pada tanggungan negara juga gitu. Oh iya, berarti kompleks sekali ya ini sebenarnya masalah obesitas. Nah, tadi ada yang menarik terkait dengan lingkungan, Mbak. Masalah lingkungan ini kan sangat mempengaruhi ya anak. Nah, pasti akan sangat berdampak seberapa besar lingkungan ini mempengaruhi obesitas pada anak dan remaja. Ya, ini sebenarnya lingkungan itu mempunyai pengaruh yang cukup besar, terutama pada anak dan remaja. Karena misalnya di lingkungan keluarga ya, lingkungan keluarga tentu anak, konsumsi anak begitu, lalu pola gaya hidup anak itu bergantung kepada lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Nah, yang pertama adalah bagaimana makanan sehat itu mudah dijangkau dan dapat diakses oleh masyarakat. Itu yang pertama. Atau dengan sekarang berkembangnya berbagai makanan-makanan instan yang sangat mudah dipesan, begitu ya, lalu tersedia di mana-mana, rasanya enak, menarik, warna-warni. Itu juga menyebabkan preferensi anak-anak dan remaja untuk lebih memilih makan makanan tersebut. Murah, begitu, tersedia di mana-mana, bahkan di sekolah misalnya seperti itu. Lalu yang berikut adalah iklan ya, dampak marketing, food marketing ya, anak-anak dan remaja itu juga sangat berpengaruh pada teman-temannya. Jadi begitu ada teman-teman merasa makanan ini itu makanan yang keren, makanan yang hits begitu ya, ikut-ikutan teman-temannya. Upload di sosial media, upload begitu ya. Jadi iklan itu juga sangat mempengaruhi. Lalu yang berikut adalah adanya kita tuh kurang memahami begitu cara membaca label makanan dan juga belum adanya kebijakan yang tegas begitu untuk pemberian label makanan yang membuat masyarakat itu tahu oh makanan ini ternyata tinggi gula. Jadi belum adanya kebijakan yang tegas terhadap label makanan membuat kita itu tidak peduli begitu ya, makan apa saja yang penting enak dan menarik. Betul. Kita belum mengecek oh gulanya sekian atau misalnya ada tanda-tanda kalau makanan ini sehat atau tidak, itu belum ada ya di aturan dan kebijakan dari belum diwajibkan untuk seluruh makanan ya, terutama jajanan-jajanan pasaran, jajanan-jajanan yang kita lihat di warung-warung itu. Ya, so kemudian bagaimana panduan makan dan aktivitas fisik sendiri untuk anak-anak ini dalam mungkin sahabat gizi di rumah ingin mengetahui bagaimana mencegah atau adakah panduan makan dan aktivitas fisik dalam mencegah obesitas anak dan remaja? Ya, baik. Jadi sebenarnya pemerintah Indonesia itu sudah concern juga ya dengan makanan sehat, aktivitas fisik. Sebelumnya itu kita pernah dengar kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS, itu kampanye nasional. Lalu Kemenkes itu juga mengeluarkan panduan yang namanya GENTAS, Gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas. Nah, di dalamnya itu ada panduan makan ya, panduan makan. Kalau secara umum kita biasa dengar kata isi piringku. Isi piringku itu sudah ada panduan porsi-porsi dalam satu kali makan. Begitu mengutamakan sayur dan buah setengah piring, lalu seperempat lebihnya itu makanan pokok, dan lalu berikutnya protein, makan sumber protein. Nah, demikian juga yang sama di GENTAS. Masalahnya di sini adalah konsumsi sayur dan buah Indonesia itu sangat kurang ya. Sayur dan buah yang direkomendasikan itu sebanyak kurang lebih 5 porsi dalam satu hari. Itu juga menjadi tantangan. Itu menjadi tantangan karena menurut Riskesdas juga hanya di bawah 5% penduduk Indonesia yang makan sayur dan buah sesuai dengan anjuran. Gitu. Jadi sangat rendah. Nah, kalau kita makan sayur dan buah yang banyak, tentu saja kita
apa namanya kenyang begitu, lalu kita juga dapat seratnya, dapat vitamin mineralnya, sehingga kita tidak terpicu untuk makan makanan yang tinggi gula, tinggi karbohidrat, karena kita sudah kenyang dengan serat dan juga dengan manfaat-manfaat yang ada dalam sayur dan buah itu. Jadi mungkin itu yang pertama adalah biasakan konsumsi sayur dan buah yang banyak. Kalau sesuai isi piringku itu separuh atau setengah piring itu isinya adalah sayur dan buah. Itu yang perlu diutamakan. Lalu yang berikut adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik anak remaja itu berbeda dengan aktivitas fisik dewasa. Kalau dewasa kita disarankan 2,5 jam per minggu. Iya, betul. Sedangkan anak-anak itu minimal 1 jam sehari. Itu adalah aktivitas fisik sedang dan aktivitas fisik yang tinggi. Artinya bukan jalan-jalan biasa ya, tetapi lari, jogging, main bola, bersepeda, berenang dan lain-lain sebagainya. Itu 1 jam minimal 1 jam per hari. Nah, jadi itu. Lalu kembali lagi ke makan tadi, selain sayur dan buah, itu kita perlu membatasi gula terutama. Iya, gula. Jadi kita di Indonesia itu punya batasan konsumsi gula, yaitu 4 sendok makan 1 hari. Namun itu batasan, bukan berarti itu target konsumsi gula ya. Jadi semakin sedikit gula yang kita konsumsi itu semakin baik. Jadi biasakan konsumsi misalnya buah teh tawar, atau cukup 1 sendok teh saja gulanya begitu, untuk membiasakan jangan makan yang manis-manis. Karena semakin banyak makanan manis yang kita konsumsi, semakin kita kepengen lagi makan makanan manis. Seperti itu lingkarannya ya. Jadi konsumsi makanan yang rendah gula, dan konsumsi makanan yang rendah makanan yang alami, yang dimasak sendiri, yang rendah tidak diproses berulang kali seperti itu. Terkadang juga anak-anak kita di rumah mungkin lebih senang yang digoreng-goreng, kan? Yang berminyak-minyak itu, terutama itu juga perlu dibatasi ya, Mbak. Iya, betul. Jadi kita perlu melihat kembali isi piringku yang sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Nika, seperti apa porsi dari sayuran itu sendiri, kemudian aktivitas fisik. Nah, selanjutnya ini Mbak, terkait dengan upaya pemerintah. Bagaimana upaya pemerintah dalam mendukung, dalam mencegah obesitas anak dan remaja sendiri? Iya, mungkin itu tadi, selain kampanye nasional, itu mungkin pemerintah itu perlu juga fokus pada misalnya pengaturan pemasaran minuman-minuman berpemanis ya. Kalau kita lihat salah satu sumber utama konsumsi gula kita itu adalah dari minuman instan atau minuman berpemanis dalam kemasan gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat misalnya kita perhatikan baik-baik kemasan minuman instan tersebut, kita lihat di informasi gizinya itu gulanya itu bisa sangat tinggi, bisa 2 sendok makan atau bahkan lebih dari 2 sendok makan. Nah, ini merupakan upaya bersama gitu ya dengan pemerintah juga, salah satunya UNICEF mendukung untuk pemerintah bisa menegaskan kembali pemberian pajak terhadap minuman-minuman yang berpemanis dalam kemasan tersebut. Itu. Lalu mungkin memberikan subsidi juga, atau pemberian kampanye-kampanye untuk peningkatan konsumsi makanan yang makanan sehat gitu. Dan juga mungkin mendukung begitu lingkungan kerja, lingkungan sekolah yang bisa meningkatkan aktivitas fisik, seperti kebijakan-kebijakan untuk aktivitas fisik di sekolah, pendidikan gizi di sekolah untuk anak dan remaja. Oke. Peningkatan aktivitas fisik, mungkin ada baiknya juga sarapan di sekolah bersama, itu kan akan mengurangi minat untuk jajan di luar. Ya, begitu juga dengan kontrol kantin misalnya, kontrol makanan di sekolah, sehingga anak-anak itu punya pilihan yang sehat di kantin, makanan-makanan yang sehat di kantin. Betul Mbak. Baik, mungkin kita berada di ujung acara pagi hari ini. Mungkin Mbak Nika bisa memberikan kesimpulan dari
diskusi kita hari ini terkait obesitas anak dan remaja. Ya, baik. Silakan, Pak. Terima kasih. Kesimpulannya mungkin yang pertama, obesitas ini menunjukkan tren yang meningkat, dan obesitas ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Betul. Ini sudah buktinya banyak bahwa anak-anak yang obesitas atau juga orang dewasa yang obesitas itu faktor risiko untuk penyakit-penyakit itu tinggi, seperti DM, jantung, kanker, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang berikut, bagaimana kita mencegah? Itu yang pertama adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, terutama tingkatkan asupan sayur dan buah sampai 5 porsi per hari. Jadi sayur dan buah, bisa sayur 3 porsi, buah 2 porsi, seperti itu per hari. Lalu tingkatkan aktivitas fisik, ya. Bisa banyak hal yang kita lakukan, misalnya kita memilih naik tangga ke kantor misalnya. Setelah itu anak-anak juga kita dorong untuk bersepeda, mungkin beraktivitas fisik, bermain di luar, bermain bola, ya seperti itu. Dan kita juga mungkin bisa mendukung mereka, karena kembali lagi anak-anak itu dia mengikuti orang dewasa, ya. Jadi bagaimana orang tua mengajarkan, dan juga guru-guru di sekolah dan juga lingkungan mengajarkan anak-anak itu untuk aktif. Betul. Baik, terima kasih Mbak Nika sudah hadir di podcast kita hari ini. Baik sahabat Gizi, sekian dari kami podcast Gizi Sulsel Berbicara. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.